Selamat pagi anak didik kami kelas 9 SMP Negeri 3 Sidikalang. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring kita, mata pelajaran prakarya. Topik kita hari ini masih sama seperti minggu yang lalu, yaitu jaringan listrik rumah tangga. Tetapi subtopiknya adalah instalasi listrik rumah tangga. Jadi hari ini kita mempelajari tentang komponen instalasi listrik. Beberapa komponen instalasi listrik yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah berganser, yaitu alat yang berfungsi sebagai pembatas daya listrik yang masuk ke rumah tinggal, atau juga yang berfungsi sebagai pengukur jumlah daya listrik yang digunakan di rumah tinggal tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari ini biasa kita sebut dengan istilah meteran, ya, seperti ini dia gambarnya. Kemudian berganser memiliki 3 bagian utama, yaitu ada MCB, berfungsi untuk memutuskan aliran listrik secara otomatis jika daya yang dihantarkan melebihi nilai batasannya. Jadi kalau sering kita alami meteran balik, ya, listrik mati secara otomatis, itu berarti MCB di sana sedang berfungsi. Kemudian yang kedua, meter listrik atau kWh meter, berfungsi untuk mengukur besaran daya yang digunakan oleh rumah tinggal tersebut dalam satuan kWh meter. Ini bisa kita lihat angkanya. Ya, kemudian yang ketiga, spin control. Ini juga bisa kita amati dari luar, yaitu alat kontrol yang penggunaan, ya, alat kontrol penggunaan daya dalam rumah tinggal yang akan selalu berputar selama ada daya listrik yang digunakan. Kemudian bagian yang kedua, ya, pengaman listrik. Pengaman listrik ini berfungsi untuk memutuskan rangkaian listrik apabila terjadi gangguan pada instalasi listrik rumah tinggal. Jadi pengaman listrik ini nanti akan berfungsi secara otomatis, semisal ada korsleting misalnya di dalam instalasi di rumah, maka nanti pengaman listrik ini akan berfungsi secara otomatis langsung memutuskan rangkaian listrik. Terdapat 2 jenis pengaman listrik. Ya, yang pertama pengaman lebur biasa atau kita kenal dengan istilah sekring, ya, seperti ini dia gambarnya. Pasti anak-anak kami sudah sering melihat, ya, di rumah. Kemudian yang kedua pengaman listrik termos, atau inilah dia MCB fungsinya, ya, seperti ini gambarnya. Kemudian yang ketiga saklar. Ini nanti macam-macamnya banyak, ya, saklar. Berfungsi untuk menyambung atau memutuskan aliran listrik pada suatu penghantar. Kita kelompokkan dia berdasarkan tegangan. Saklar itu dibedakan nanti saklar tegangan rendah, saklar tegangan menengah, kemudian saklar tegangan tinggi. Berdasarkan tempat dan pemasangannya, ya, ada dia saklar inbound outbound. Kalau inbound itu di dalam tembok, ini saklar outbound di luar tembok. Kemudian berdasarkan fungsinya, ada saklar on off, ada saklar push on. Berdasarkan per unitnya, ya, ada saklar tunggal, kemudian ada saklar majemuk, seperti ini dia bentuk saklar. Ya, kemudian kita lanjutkan, ya, stop kontak. Berfungsi sebagai muara hubungan antara alat listrik dengan aliran listrik. Berdasarkan bentuknya, ya, serta fungsinya, stop kontak kecil, kemudian stop kontak besar. Ini disesuaikan. Stop kontak kecil biasanya untuk alat-alat listrik dengan daya kecil, sementara stop kontak besar itu untuk alat-alat listrik dengan berdaya tinggi. Ya, seperti ini dia bentuknya. Kemudian berdasarkan tempat pemasangannya, ada dia stop kontak inbound, kemudian stop kontak outbound, hampir sama dengan saklar tadi pengertiannya. Kemudian steker, ya, steker berfungsi untuk menghubungkan alat listrik dengan aliran listrik. Berdasarkan fungsi dan bentuknya, steker memiliki 2 jenis. Yang pertama, steker kecil. Ini digunakan untuk menyambung alat-alat listrik berdaya rendah. Steker besar digunakan untuk menyambung alat-alat listrik berdaya besar. Seperti ini dia gambar steker, ya.
Nah, ini ada beberapa peralatan yang biasa digunakan untuk instalasi listrik. Ini yang pertama ada test pen, kemudian solder, ada penggaris siku, pahat, gunting seng, dan ketam mesin. Demikian materi kita untuk hari ini. Di sini ada ibu buat tugasnya. Kamu buka nanti buku paket prakarya yang sudah dibagikan, halaman 58 di LK1. Jadi tuliskan jenis-jenis alat kelistrikan yang ada di rumah Anda. Jadi nanti kamu tulis itu jenis alat listrik ada 5, fungsinya beserta dengan fungsinya. Jadi kamu isilah tabel tersebut minimal 5. Ya, kamu kirimkan nanti dari bagian tugas di classroom kita. Ya. Terima kasih, salam sehat.